Hai, saya mau minta saran, bagaimana kalau kalian di posisi saya? Saya wanita, berumur awal 30. Setelah lulus S2, saya mulai bekerja. Awalnya orang tua saya khawatir karena saya tidak kunjung punya pasangan. Setelah didesak terus, mama saya bilang ada orang datang ke rumah. Yang datang teman mama mau melamar saya untuk anaknya. Saya kenal anaknya, tapi kami sudah tidak pernah bertemu sejak dewasa. Saya kembalikan ke mama saya, gimana baiknya. Saya memang mau nikah, tapi memang sampai waktu itu belum ada yang datang melamar. Saya nggak pernah pacaran, selain karena ayah saya yang strict, saya juga ada trauma masa kecil. In the end, kami dikenalkan kembali. Karena saya merantau, jadinya cuma lewat chat dan 1-2 kali telepon. Percakapan kami sangat ringan dan sangat jarang. Akhirnya kami bertemu beberapa hari sebelum akad. Ujian pernikahan kami lumayan juga. Mulai dari WO yang nggak bertanggung jawab, uang yang kurang, tidak sesuai yang dijanjikan, sampai dia yang sangat santai, seakan-akan yang mau nikah itu cuma saya. Saya yang ribet sendiri. Tapi mama saya bilang dia sibuk kerja. Mumpung kamu libur, nggak apa-apa kan? Akhirnya kami nikah, dan menyisakan hutang nikah yang lumayan. Saya akhirnya gunakan properti yang saya beli hasil kerja sebagai jaminan, dengan syarat keluarga dia yang lunasi. Oh iya, soal uang hantar, mama saya bilang, dia nggak jual anak, jadi berapa aja semampunya keluarga dia. Mereka sebut nominal, jadilah acara kami disesuaikan dengan nominal tersebut, yang ternyata cuma tersedia setengahnya. Saya sekeluarga baru tahu beberapa hari sebelum hari H, tapi semua sudah dipesan. Karena itu kami ada hutang nikah. Saya pribadi pun keluar tabungan sebanyak 1/5 dari total yang dijanjikan. Tapi masalahnya bukan di situ. Setelah kami nikah, saya baru tahu ternyata dia tidak sesuai deskripsi yang diberikan. Yang paling bikin shock, dia alumni pesantren, tapi nggak salat. Dia salat cuma kalau ada keluarga saya. Awal nikah dia salat di depan saya juga, tapi setelah 2 hari, aslinya muncul. Fast forward, saya balik ke perantauan, sesuai perjanjian sebelum nikah. Dia bilang akan nyusul. Dengan macam-macam rencana yang sangat meyakinkan saya, kami beserta keluarga sudah diskusikan ini sebelum akad. In the end, dia resign dari kerjanya, tapi ternyata nggak cari kerja baru. Dia kasih saya nafkah cuma 2 bulan pertama. Setelahnya hingga saat ini dia nggak kasih nafkah lagi. Mungkin mikirnya, karena dia nggak ada penghasilan, dan saya ada. Dan dia menikmati hidupnya yang serasa balik lajang lagi, karena kami LDR. Keluarga maunya ngirim dia ke tempat saya, gimana nantinya biarkan kami berusaha katanya. Tapi saya larang kalau dia mau datang jadi beban saja. Dia seperti orang yang apa-apa harus ditawarkan di depannya. Dia mau kerja, tapi nggak mau susah carinya. Yang buat saya jengkel, kenapa resign kalau gitu? Saya bilang, kalau kontrak kerja saya selesai, saya oke aja untuk tidak perpanjang dan balik ke kampung kalau dia mau. Tapi dia bilang nggak usah, karena kerjaan saya sudah sangat bagus, dan dia mau improve. Tapi kenyataannya sangat beda. Setiap saya konfront, dia menghilang dari peredaran, nggak jawab chat. Kalaupun dia jawab singkat dan bagian yang dia mau jawab aja. Saya sampai bingung, yang suami siapa, yang istri siapa. Saya bantu kasih beberapa opsi, dan apa yang harus dia lakukan kalau dipilih tiap opsi itu. Dia bilang aja, saya mau gini, tapi kenyataan nggak ada usaha sama sekali. Mamanya sering hubungi saya, nanya soal anaknya, gimana hubungan kami. Karena saya jadi gondok, dan seakan saya bukan istri, tapi ibu dia, saya akhirnya jadi silent juga. To be honest, saya nggak bahagia. Saya ada anxiety sejak kuliah, dan awal sudah membaik, tapi setelah menikah kembali lagi. Dan tahu jawaban dia pas saya beritahu ini? Dia bilang, jangan terlalu serius lah, bawa santai aja, kalau gitu nanti kamu depresi. In the end, saya bilang ke dia, kalau kamu mau perbaiki hubungan kita, kamu datang ke sini, ngomong sama saya. Dibanding lewat telepon, yang kamu bisa aja hilang kalau kamu nggak suka pembahasan kita. Tapi dengan syarat, selesaikan dulu hutang pernikahan kita, dan jangan datang ke sini pakai uang pinjaman. Keluarga dia suka pinjam-pinjaman soalnya. Dia bilang, oke. Dan akhirnya kami diam-diaman. Saya diam karena jaga emosi juga. Jantung saya berdebar kencang cuma dapat chat dari dia. Berdebar bukan karena excited, tapi karena takut. Saya mute notif dia. Oh juga, saya pernah berantem sama mama saya. Karena saya bilang nggak bahagia, dan mama saya cuma bilang, jangan gitu nak, berkali-kali sambil nangis. Saya jadi serba salah. Saya sudah bertekad dari awal akan kasih dia kesempatan 1 tahun untuk berubah. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab, jadi suami dan imam buat saya. Tapi akhir-akhir ini saya goyah. Saya merasa saya mau nyerah aja.
tapi saya sayang orang tua. Mereka bakal sedih banget kalau saya pisah. Tapi, saya nggak bisa kalau punya suami yang janji sama Tuhan saja dilanggar, apalagi sama saya yang manusia. Jadi, saya mau minta saran. Gimana baiknya ya? Kalau kalian di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Saya sudah bukan di posisi bisa berpikir lurus. Dengan keadaan beban kerja yang banyak, dan masalah punya suami tapi rasa single, tapi tetap harus menanggung status istri. Belum lagi keluarga yang mendesak ini itu. In the end, dia jawab nggak jelas. Dengan alasan dia kasih saya waktu buat nenangin diri, dan setiap terpojok selalu mutar-mutar ngomongin yang lain. Saat saya singgung soal salatnya, dia jawab, "Ya kamu juga pernah ngingetin aku nggak?" Yang saya jawab, "Pernah sekali saya tanyakan." Setelahnya saya hela napas aja. Yang kedua, mengenai tanggung jawab, dia bilang, "Ya gimana saya mau tanggung jawab kalau kita aja nggak tinggal sama?" Lalu soal komunikasi, dia akui komunikasinya memang kurang, tapi katanya saya juga sama. Saya tanya apa, dia bilang, "Ya banyak." Terus ketika saya bilang, "Saya nggak bahagia dengan kamu," dia bilang, "Sama." Padahal ini baru tahun pertama nikah. Dan yang terakhir dia bilang, "Kamu nggak kasihan sama ortu kamu?" Lebih banyak lagi, tapi akhirnya saya bilang, saya akan bicara dengan orang tua saya. Dan dia persilakan.